Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman wa faddalana bi sihhatil kamal wal itmam. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wujdani wal ilfan. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus ayahanda Bapak Hasan sekeluarga besar, mata Allah tul hayatihi insyaallah ghanimina salimina fi syababihim wa ayyarihim wa syukurihim. Mudanya sehat, mudah-mudahan akhir daripada penghujungnya nantinya insyaallah sehat terus sampai terus kita bersama malam-malam di Darul Ahbab bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, cucu-cucu diberikan hidayah, diberikan ma'unah untuk sama-sama mengenal Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita semua, ponakan, teman, kerabat, jiran, tetangga, mudah-mudahan dalam terus taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlupa guru kita yang mulia, Guru Dalus dan Hasan, zamanuhum tawiluhum, lama saya nggak ketemu, masya Allah, mudah-mudahan sehat, panjang umur. Tapi satu yang kelihatannya, beliau kelihatan tambah muda kelihatannya. Biasanya kalau tambah muda biasanya nambah kayaknya. Di motor sering bertegur sapa, sering sabar-sabaran, cuma emang kagak lama, nggak sampai semenit kan kita ngobrol ya. Alhamdulillah beberapa kali saya lihat di grup ada beliau, kelihatannya tambah sehat, senang kita. Apapun ceritanya ketika kita lihat ada kabarnya sehat. Makanya kalau di grup tuh suka ada yang banyolin, nyaut apa, biar ada kabarnya gitu. Kalau dia nyaut kan masih hidup, kira-kira begitu. Kalau kagak nyaut sama sekali kita bingung bang, ada kagak. Iya, kejadiannya udah banyak soalnya. Beberapa masjid itu nggak lagi ngabarin khatib Jumat. Permasalahannya bukan nggak ada Jumatan, bukan. Seluruh masjid yang dominasinya pemerintah pun sudah pada buka. Masjid-masjid di apartemen pun udah pada mulai, yang notabene juga di bawah asuhan Bimas Haji, ya kan, Bimas Masyarakat Islam dan seterusnya. Itu artinya kan pemerintah. Tapi kalau udah nggak nge-WA, nggak telepon, nggak SMS, kan kita kagak mau nanya. Begitu kita tanya kagak ada jawabannya kecuali conteng 2. Kalau conteng 2 kan namanya nyampe. Kagak lama hijau lah, berarti kan dibaca. Tapi kagak ada balasannya, kan bingung kita. Bulan nggak ada nih. Iya. Lama udah biasanya Jumat pagi itu ketahuan. Ya ahlan wa sahlan. Ya marhaban. Saya syukran. Ya, alhamdulillah. Ini kemarin diurut sama beliau. Iya, luar biasa sakitan. Bukan malah enak, malah meriah. Hari itu dan besoknya, tapi begitu lusanya emang enak. Menari itu lusanya kayaknya badan dari begini ya, tapi lusanya luar biasa, terasa enak gitu.
Ini artinya mudah-mudahan Jumat pagi itu baru ada mulai. Ya, waalaikumsalam Ustadz, gitu kan. Mohon maaf, beliau sudah minggu yang lalu dikuburkan. Begitu. Ada yang sudah awal Januari, lah udah lama namanya. Januari ke sekarang September, berapa bulan coba? Tapi HP-nya mah hidup, ditelepon kagak diangkat. Terus WA mah contreng 2, ya kan, terus hijau berarti kan hidup. Lah HP-nya hidup, tapi orangnya udah kagak dari bulan Januari, ya kan? Nah ini kan kita kalau lama nggak ketemu, lihat kabarnya senang, sehat. Mudah-mudahan insya Allah kita dimanapun berada, memang kesibukannya beda. Likulli ra'sin ra'yun, kepala boleh sama warna hitam, tapi urusan kan beda-beda. Nah, mudah-mudahan guru kita Ustaz Hasan, Ustaz Dinas Wandi, santri yang alhamdulillah sehat walafiat. Kita senang melihat beliau di mobil sama Ustaz Yahud. Ya, kayaknya ditambah kalau mau nasi gorengnya. Nambah. Pokoknya semuanya mudah-mudahan insyaallah min humullahi wa min humus sabit, baik yang disebut maupun tidak. Mudah-mudahan Allah terus jaga kesehatan kita dalam rangka taat dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malam ini kita hadir dalam rangka menjaga ketakwaan kita. Saya jawab nama saya, udah sentak aja, sentak gitu ya. Mau rasa kalau dirobah-robahin emang enak banget ya, sentak aja. Maka mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kita kesehatan yang prima untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teh manis yang kita minum nih, air putih, bukan kita ngilangin haus, bukan. Tapi kata Nabi, liqimmati sulbatihim, jangan lupa baca bismillah. Agar apa? Ini teh manis, itu air putih, bisa menegakkan tulang belakang kita. Kalau tulang belakang kita masih tegak, insya Allah masih bisa ibadah. Tapi kalau tulang belakang udah nggak tegak, maka fa'inna jazabil qiyam jazabil julus. Kalau sholatnya udah nggak bisa diri, boleh duduk. Ngaji udah nggak kuat karena emang tulang belakangnya rasanya ribet, nyeri, ya kan? Ya udah, mau diapain lagi, ya kan? Maka selain kita minum ngilangin haus, tujuannya adalah liqimmati sulbatihim, buat bikin tulang belakang kita tetap Allah jaga karena kesehatan organ tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang rufi'at anhu asyra darajat. Salawatnya sudah kita baca ya, maka mudah-mudahan Allah angkat derajat kita 10 derajat dari hari ini. Wa khatta anhu asyra khataya, dan Allah tutup pintu-pintu ketidakbaikan, pintu-pintu penyakit 10-nya mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka sampailah kita di al-babus salisu fi ijtinabil ma'asi zahirah, bab ketiga di mana kita dituntut untuk ijtinab. Apa itu ijtinab? Ijtinab itu ibtiad. Apa itu ibtiad? Menjauh ya, jadi ada ijtimad, ada imtisal, ada taklid, ada ittiba. Ini hati-hati, ketukar. Kalau taklid berarti kita ngikutin orang, dasarnya kita nggak ngelakuin tapi kita ngikutin, itu namanya taklid. Ketika yang kita ikutin itu ada ilmunya, maka kita tidak namanya taklid, berubah derajatnya menjadi ittiba karena ada ilmunya. Ketika punya ilmu maka dia ittiba. Kenapa? Ittiba'an bima ja'a bihi Rasulullah. Ilmu itu menghantarkan kepada apa yang pernah dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul menyarankan untuk ittiba, bukan taklid. Kalau taklid kita ngikutin baik, ikut aja ya.
ada dalilnya kagak ngikut aja. Tapi yang kita harus pahami bahwa ada nggak ilmunya itu penting. Ketika kita tahu ilmunya maka pindah satu derajat taklid menuju derajat ittiba. Begitupun ibadah, ada yang sifatnya ijtinab, ada yang sifatnya adalah intisab. Ya. Lapar banget, doyan banget sama jengkol petek, sama ikan peda misalnya, sama sambal limo. Tapi makannya emang dari masjid, dari musola, habis menggerib pengen balik lagi ke musola menggerib, musola atau masjid isanya. Nah berarti kan itu karena kembali lagi salat isanya berjamaah, maka kondisinya kita kembali kepada kebersamaan. Ya, maka harus lihat kanan kiri juga, jangan begitu bisa makan pete sama jengkol, ya tahu ikan peda sambal limo, ulang juga binas, malikin nas. Inas kesian sampingnya sudah selesai. Artinya apa? Boleh kita makan, boleh. Tapi di situ ada ilmu yang kemudian kita dapat bahwa satu kewajiban kita adalah menjaga kebersamaan di antara aktivitas muamalah bersosial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Syekh Abdul Somad Al-Albani itaqamat ya Allah rahmah, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepadanya dari apa yang beliau tulis dan kita baca malam hari ini. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan ilmu yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semua, setidaknya menerangi kita, hati kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah tabi'atul wa ila hadratir rasul wa ila khususan li mu'allifil kitab hidayatus salikin fi nail kitabil mabiyah li Syekh Abdul Somad Al-Albani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti istinab ini adalah lawan dari intisar. Ketika Islam datang memang perintahnya imtisal. Mengerjakan. Orang kenal Islam berarti isyhadu bi annana muslimun, maka diharapkan untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya imtisal. Diharapkan juga untuk ijtinab. Apa itu? Kebalikan intisal. Tadi melakukan, ini menjauhi. Apa itu? Yang sifatnya itu menduakan Allah, asyirku billah. Yang sifatnya itu tidak bergantung kepada Allah, ya, i'timad alal amal, bergantung pada amal. Yang sifatnya tidak langsung kita serahkan kepada Allah, maka kadang ada murabi, ada mudabbir, ya, macam-macam istilahnya. Yang kemudian kalau kita konotasikan pada satu titik kita lebih patuh sama orang lain yang kita anggap dia murabi kita ketimbang orang tua kita. Padahal murabi kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya juga murabi, berarti Rabbun itu yang menjaga, murabi yang ngawasin kita. Siapa lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari istilah lagi ada yang mudabbir, ya, ini kan macam-macam, ya. Maka di sini disampaikan oleh Syekh Abdul Somad Al-Albani bermula bab yang ketiga pada menyatakan menjauh segala maksiat yang zahir, ya, maksiat yang zahir.
Berarti kalau maksiat yang zahir saja sudah harus dijauhi, apalagi maksiat yang sir, yang khafi. Kita kadang membalikannya, ayolah, kata bininya nih, kata dia, tak dulu masih banyak orang. Ntar kalau udah kagak ada orang, karena kagak enak. Nah, jadi nggak enaknya itu karena banyak orang. Tapi entar kalau kagak banyak orang, entar aja kalau banyak orang. Ini artinya bahwa ada hal yang kemudian dikerjakan kalau nggak ada orang itu aman nih. Tapi kalau banyak orang, entar dulu belum enak. Jadi ibadah itu bukan lagi syariat lagi. Proses enak nggak enak, padahal ada rasa di situ boleh tidak boleh disyariatkan atau tidak. Maka kalau yang zahir saja kita disuruh menjauh, ya kata Imam Ghazali rahimahullah taala. Ini kita tahu bahwa silsilah keilmuan matan daripada Syekh Abdul Somad Palembang kan memang ke Imam Ghazali. Ya. Kita ngaji hikam kemarin juga banyak ke Imam Ghazali karena memang tumpuan daripada Imam Syazili, kemudian juga Imam Ghazali yang tidak berjauhan juga dengan Syekh Abdul Qadir Jailani kan memang satu figur yang banyak kita ikuti ketika kita belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala yang lebih dekat, kira-kira begitu. Untuk lebih mencari hakikat dari apa yang kita laksanakan. Kayak tadi, minum memang boleh, minum ya hak kita, minum ya memang kebutuhan kita, ya, minum ya memang ya gulam idza syarabta, hai anak Adam kalau minum ya kan tashrab biyaminik, pakai tangan kanan. Tapi faktanya kan kita banyak minum tangan kiri. Kenapa? Tangan kanannya belepotan sama nasi padang. Mau nasi padang kan begitu minumnya tangan kiri aja. Padahal beritanya adalah tangan kanan, dan itu jelas disampaikan Rasul. Tapi sesungguhnya mau air putih mau yang lain sebenarnya tadi menegakkan tulang belakang kita, sehingga makan itu untuk ibadah, minum itu untuk ibadah, bukan lagi menghilangkan haus kita. Ketika haus hilang maka dapatnya dunia, tapi setelah haus hilang kita bisa naik, berarti dunia dapat, akhirat dapat. Tapi begitu haus hilang kita nyender, ngelamunin yang kagak-kagak, nah udah ya dapatnya dunia doang kan ya. Kan sama-sama seger, sama-sama melek sebetulnya. Habis ngopi ya kan, habis ngopi kita ngomongin yang baik-baik yang kira-kira bisa kita kerjain ke depan dalam rangka lebih dekat, lebih akrab, karena Allah akan kumpulkan kita bukan hanya di ahbab, tapi Allah kumpulkan kita mudah-mudahan di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah ngopi kita ngapain? Ngopinya kita menghantarkan kepada sesuatu yang kebaikan. I'lam anna din syatran ahaduhuma tarkul manahi wal akharu fi'lut ta'ati. Harus kita pahami, suka nggak suka, mau nggak mau, hidup itu kayak dua mata uang ini ya. Selalu ada jalan yang keterbalikan, bahwa Islam tidak pernah dipaksakan, semua sepakat. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Islam cuma dua, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Yang pertama qad tabayyana rusyd, yang kedua ghayy. Silakan pilih, dalam Islam itu suruh pilih kita. Ngapain? Qad tabayyana, udah nggak dipaksa, karena apa? Yang jelas itu, lurus itu jelas ya. Yang ghayy ya, yang miring, yang sifatnya tidak baik, itu juga jelas dalam Islam. Maka al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas.
Kita narik emang ketulisannya di situ 50.000. Kita emang dapat orderan tulisannya emang 50.000. Ya. Berarti itu tarikan kita, orderan kita. Halal apa kagak itu? Halal. Karena begitu klien kita ngelihat customer, nah 50.000 nganterin barang, teklek, berarti sudah ada akad di situ. Si pelaku jasa sudah menawarkan jasanya dengan 50.000, dengan dia mengklik berarti dia sepakat dengan harga 50.000. Permasalahannya kan permainan aplikasi di sini. Begitu dia pakai aplikasi, ya kan, nyengono agak dipanggil-panggil lagi nyender aja. HP gua nggak bunyi-bunyi ya, tapi yang itu bunyi mulu, narik mulu dia. Kenapa? Ada aplikasi. Begitu. Iya, gitu kan. Nah itu kalau kita duit, ya namanya kerja mah di mana aja. Semua akan ada yang namanya hitam putih. Itu berumah tangga juga begitu, itu kita, ya kan? Ya bagaimana menolak ya begini tetangga di jalanan itu kan kita nggak pulang barang kan begitu. Nah maka kemudian begitu kita lihat tuh duit masuk ke dompet, nah yang 50.000 tadi itu kan jelas tembrengin baik dia, ya jembreng aja di dompet, kelihatan. Tapi yang tadi ya, emang permainan aplikasi kita atau emang itu yang dianterin, bentar bang ya saya mampir ke dandan dulu, dianterin ke dandan, abang mau minum gitu. Dibeliin anuan tuh apa tuh Pocari Sweat ya, abang ngerokok kagak, ya kan jadi betah ya kan? Dari 50.000 jadi betah, jadi Pocari Sweat, jadi rokok ya kan. Bininya di rumah, di mana sih? Lagi ngarik gitu kan. Padahal mau udah beres, cuma di bocah iseng, gak ada temennya gitu. Ya kita nemenin dia. Begitu udah rapi disalamin, makasih bang ya, digenggemin kita. Kita buka, lumayan bego ini. Gitu. Udah dapat rokok, dapat bego, ya kan. Di duitnya ditulis nomor telepon dia lah. Kan begitu. Iya, kita aset. Iya, kita aset tulisannya si Udin lah, si Udin baik banget ya. Makanya si Udin kalau yang di jalanan namanya Jalaluddin. Kalau yang agak pernah jalan, ya kan, lockdown, itu namanya Komarudin. Ya. Kalau yang di KPK Nazaruddin. Itu artinya bahwa jelas ini dalam agama cuma dua, yang 50.000 tembrengin, jembrengin, bini minta ambil tuh di dompet kelihatan. Tapi yang tadi yang pego, yang begini yang begitu, lipat kalau bisa bini jangan sampai tahu. Cukup kita orang lanang aja yang tahu. Ya, kenapa? Orang wadon nggak tahu susahnya hidup di lapangan. Orang wadon nggak ngerti bagaimana kita di lapangan, kagak bisa yang nyelamatin kecuali kita sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang wadon nggak ngerti bagaimana kemudian kita berhadapan dengan bahaya, persaingan hidup yang mohon maaf lahir batin. Kalau udah kebayang anak, kebayang bini, apapun kita lakuin. Apalagi bahasanya buat anak, wah itu udah kita bela-belain. Meskipun mohon maaf kita tahu itu dosa. Maka yang begitu-begitu kita pinggirin dulu. Jangan dipakai buat makan, pakai buat bensin. Kan dia mengaku makan. Pakai buat di steam. Biar ngapa? Biar rem pakeman dikit. Ini narik kagak dicuci, jangan lah glosor aja kalau di rem itu. Tapi kalau di rem dicuci makan pakeman dikit. Iya. Nah, artinya di situ tetap kita pakai, cuman pada bukan masalah yang makulat wal masrubat, sesuatu yang kita makan maupun yang kita minum. Karena akan ketemu kita ahaduhuma tarkul ma'asi wal akhar fi'lut ta'ati. Lihat. Yang disebutin pertama sama Syekh Abdul Somad Palembang justru
yang pertama bukan yang baik. Apa yang pertama? Tarkul ma'asi dulu, baru fi'lut ta'ah. Biasanya kitab-kitab itu mengatakan fi'lut ta'ati wa tarkul ma'siyati. Kerjain yang taat dulu, kemudian jauhin yang munkar. Kalau beliau enggak nih, unik. Justru beliau memahami kehidupan makin kesini makin kompleks, makin kesini makin rumit. Maka beliau mengedepankan tarkul manahi dulu. Akan banyak kehidupan ke depan tuh yang rasanya cenderung kepada kedekatan kita kepada maksiat daripada fi'lut ta'ah, daripada urusan yang mengantarkan kita kepada ketaatan. Nah, kalau kita ngaji ini jelas insyaallah taat ya. Masalahnya kalau begitu habis ngaji kita nggak langsung pulang, kelamaan nongkrong, lama-lama bini orang yang jadi pokok bahasan kita. Kesana lagi baliknya enggak. Ya kan? Yang mana bininya 2, yang mana bininya 3, yang mana intinya sih emang kagak mampu lagi ngomong lagi. Ya mampu juga kagak berani gua. Iya sama aja gak berani kan gitu. Ini artinya bahwa akan banyak sebetulnya posisi-posisi yang memang dia asalnya itu bisa jadi dia sesuatu yang membawa ketaat, tapi diakhiri dengan tadi ya sesuatu yang mendekati maksiat. Wa tarkul manahi wal asyad, digaris bawahi sama beliau. Kita kudu ingat kalau yang baik-baik itu nggak usah dihitung-hitung, nggak usah dicari-cari. Insya Allah begitu baca bismillah jadi baik. Permasalahannya kita harus wanti-wanti adalah tarkul manahi wal asyad. Itu yang paling kita jagain. Apa itu? Tarkul manahi tadi. Fa inna ta'ati yaqdiru kullu ahadin. Nah, kenapa disampaikan pertama tarkul manahi? Sesuatu yang dekat maksiat, kata beliau fa inna ta'ati yaqdiru kullu ahadin. Sebab yang namanya ketaatan ini kan ta'at ya, ta'atun berarti jamak nih. Kalau tulisannya fa'inat ta'atu sesungguhnya ketaatan berarti satu urusan. Tapi ini fa'inat ta'ati berarti urusan-urusan ketaatan. Nah, itu yaqdiru kullu ahadin. Ini pakai yaqdiru pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari berarti pekerjaan yang sekarang atau yang akan datang. Ini udah ngopi belum? Belum. Nah, belum itu berarti bukan fi'il madi, bukan simple past dan berarti nanti. Belum berarti mau ngopi ntar. Nah berarti jadi fi'il mudhari. Apa itu mudhari? Fi'il yang sekarang dikerjain. Kita lagi ngaji nih berarti fi'il mudhari. Kalau entar habis ngaji, habis udah ngajinya berarti jadi fi'il madi. Ngopi karena belum kelihatan, mungkin lagi digodok kali airnya kali begini. Itu jadi fi'il mudhari, biar kata kagak ada, belum kelihatan. Ngadian pun belum nongol juga fi'il mudhari. Ngingetin apa sih lu fi'il mudhari? Apa itu belum nongol? Fi'il mudhari ya kan? Itu artinya insyaallah rezeki mah ada aja, biar kata dikit kan. Yang penting kita begitu butuh ada. Kadang-kadang banyak juga kita bingung naruhnya di mana kan begitu. Ya, naruhnya maksudnya makainya kadang-kadang kita salah. Ketaatan itu yakdir, itu dijamin sama Allah. Kullu ahadin, setiap manusia. Kan kalau Al-Baqarah di akhir kita baca tuh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jelas. La yukallifullah, la itu harfun nafyin. Kalau kata Ustaz Jaud ya ngaji malam Kamis begitu katanya. Apa itu harfun nafyin? Peniadaan hak prerogatif Allah yang mau, tidak ada. Apa yang enggak ada? Yukallif Allah pakai fi'il mudhari lagi tuh.
mau diuji, mau dicoba, mau diapain kita, pasti tidak akan Allah menguji kita di bawah kemampuan kita. Pasti selevel sama kemampuan kita. Ya, nggak mungkin lebih dari itu. Ya, maka di sini kullu ahadin, setiap orang itu pasti mampu. Wa tarkus syahawat, ketika dia mampu ketaatan, maka dengan sendirinya akan menggerus tadi yang namanya syahwat, ya, prasangka praduga. Di hikam kemarin kita di kedua itu kan syahwat khafi di akhir. Kita nggak sengaja, kita nggak sadar ketika kita pengen pindah dari takdir yang Allah udah kasih sekarang, dengan tanda kutip ketidakterimaan kita kepada keputusan Allah. Ya Allah, begini banget sih. Nah, berarti itu namanya syahwatul khafi. Ada prasangka nafsu yang tidak kita sadari timbul dalam diri kita. Padahal kita manusia tinggal nerima, bersyukur. Ya, kenapa? Ba'da ma'amatana wa ilaihim nusyur. Udah mati kita dihidupin lagi, mati dihidupin lagi. Ya kan? Lagi di lampu merah merem. Di lampu merah juga kan lumayan tuh. Kalau yang dari sini ke sono itu bisa 2-3 menit itu. Itu ada aja yang merem, saya lihat. Nah, enak juga yang merem di lampu merah gitu kan. Itu kan ba'da ma'amatana, habis mati dia nggak ingat apa-apa, di klakson kaget, lu langsung jalan aja nyelonong. Padahal belum hijau, udah nyelonong aja dia. La yaqdiru 'alaiha illa siddiqin. Nah, ini kuncinya di sini. Karena kita kalau belajar dari kitab aslinya itu sulit apapun hidup kita, itu ada kuncinya. Mau teorinya munkarat, mau teorinya itu taat, mau teorinya itu maksiat dan seterusnya, ternyata dikasih kuncinya. Apa itu? Bahwa la yaqdiru 'alaiha, ha ini kan apa, kondek perempuan, ha. Ya, makanya kita doanya Allahumma ighfir laha warhamha kalau dia wadon. Ya. Terus dibentuknya itu jamak banyak, dunyaha, ya kan? Karena dunia itu kompleks. Ya, ada rumah, ada alam semesta, ada kontrakan, ada rumah, banyak macam. Nah, di sini bahwa la yaqdiru 'alaiha, tidak akan mampu, ya. Kita tahu bahwa innallaha qadirun, bahwa Allah itu adalah yang maha mampu. Maka layak biru 'alaiha, kesemuanya itu tidak akan mampu illa siddiqin, kecuali mereka orang-orang yang siddiqin. Apa itu? Jamak daripada siddiqun. Siddiq satu orang, siddiqun dua orang, siddiq, siddiqani. Banyak siddiqin, berarti masuknya jamak mudzakkar salim. Artinya apa? Orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ya, emang ribet juga nih. Ya, benar sama jujur. Kita benar aja. Yang kita hadapi orang begitu ya. Mau jujur aja, ya ketahuan orang-orang gua begitu kan ya. Artinya emang benar sama jujur ini kunci. Kunci begini, kenapa kunci gitu? Karena begitu kita mau menghadap Allah juga doanya Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Beberapa orang menambahkan wa ja'alna min ibadikas siddiqin. Udah soleh, siddiq, luar biasa. Artinya bahwa siddiq itu adalah bagian kebenaran dan kejujuran. Maka ada kalimat Bapak Tahrab menyatakan ulil haqqa walau kana murran, ya, katakan yang benar meskipun itu pahit. Walidzalika, orang-orang yang siddiqin itu kalau kita sembahyang tarawih mau witir, kita baca doa kamilin tuh. Ya kan?
Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika mu'addin wa lis salati hafizin wa liz zakati fa'ilin wa lima indaka talibin wa li afrika rajin wa bil huda mutamassikin wa anil lagwi mu'ridin sampai wa tahta riwayin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin sampai akhirnya ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin bersama para nabi wassiddiqin bersama orang-orang yang benar jujur ya kan wassalihin orang-orang yang saleh wa hasuna ulaika rafiqa dan mereka yang terus dapat nikmat Allah meskipun udah kagak ada di tempat aslinya di mana bukan di dunia lagi. Maka di sini saya lagi bahwa kuncinya adalah ilas sidikin kecuali mereka yang jujur, mereka yang mau benar. Katakanlah kita mau jujur lah, mau belajar jujur, mau belajar benar. Karena masuknya udah pada satu level sidikin. Walidalika orang-orang itulah yang sidik tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajaru. Nah, lihat di sini yang pertama al-muhajir pakai alif. Al-muhajir berarti ini subjeknya, pelakunya. Ini namanya syaraba yasrabu minum. Kalau orangnya berarti syaribun, tambahin alif aja, syaribun berarti pelakunya, peminum, ya kan? Apalagi kata qara'a yaqra'u baca, panjangin aja jadi qari'un berarti orang yang baca itu subjek. Kata yaktubu nulis berarti kalau subjeknya katibun, tambahin aja alif, katibun. Sama ini. Kata Nabi al-muhajir, ya asal katanya hajaro. Berarti muhajir orang yang hijrah, orang yang mau berpindah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain, orang yang berusaha menyelamatkan dirinya dari satu ketidakbaikan menuju kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Itu man adalah mereka hajar. Nah, udah man mereka hajar pakai fi'il madhi. Simple past tense berarti niat dulu. Urusan ntar bagaimana mah nanti. Ya, kayak wadon tadi yang nggak ada temannya ngasih pego ada nomor teleponnya, berarti man hajaro itu nomor telepon jangan disimpan, jangan begitu simpan, siapa tahu ntar butuh. Nah ini bukan hajaro, karena yang namanya orang yang hijrah itu dari titik nol udah niat banget, aduh alhamdulillah dapat pego, alhamdulillah dapat Pocari Sweat, alhamdulillah dapat rokok, cuman nomor man hajar adalah sampai sini aja dah urusannya. Kita ada set itu namanya hajaro. Kita udah niat banget urusan nanti mah urusan Allah yang ngatur. Tapi penting buat kita untuk menitikkan diri kita pada satu titik, memulainya dengan fi'lul madhi. Padahal itu kan kerjaan kita ke depan. Tapi niatnya urusannya kudu pakai fi'il madhi. Hajaro. Udah tegas dia meninggalkan asu, ya, sesuatu yang su itu yang tidak baikan. Ya. Makanya kata Nabi la yadkhulul jannata dayus, pakai dal ya, dayus bukan pakai goin. Gayus, kalau gayus itu gayus Tambunan yang dulu korupsi pajak terus ada di Bali lagi nonton badminton. Tapi ini D, dayus ya pakai dal. La yadkhulul jannata dayus, tidak akan masuk surga mereka yang dayus.
Ya, siapa itu yang dayus? Sahabat nanya, wa mad dayus ya Rasulullah? Siapa yang dayus ya Rasul? Kata Nabi, qala alladzi yukirsu ala ahlihi. Yukirsu sama nih. Mereka-mereka yang kalau tadi hajaro udah digali. Su itu apa berarti? Yang tidak baik. Yukirsu diam aja ala ahlihi ketika ada keluarganya yang kemudian tidak baik. Ya, biasanya mana-mana pakai kudungan nih, begitu ada tukang toprak ngablak baik misalnya begitu. Mana sih lu? Begitu. Itu toprak ya, pakai aduk ruangan gitu kan. Dan tukang toprak salah motong dia. Pakai aduk ruangan ya. Artinya di sini bahwa hajaro sekali lagi itu ditandai dengan diri kita mau bagaimana nanti urusannya dari sekarang ya, padahal itu harus fi'il mudhari tapi dipakai oleh Abdul Somad Palembadi dengan apa yang dikatakan Rasul pakai fi'il madhi, langsung meninggalkan yang sesuatu yang tidak baik. Wal mujahid ya, dan orang-orang yang betul-betul ingin pindah, ingin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, man jahada hawa, siapa yang kemudian membangkitkan nafsunya. Nah, jadi nafsu bukan tidak baik, tapi nafsu itu dirawat, dijahit, dikenalkan, dibimbing. Kan gak enak juga begitu kawin, mohon maaf lahir batin, bininya di kamar, lakinya di garasi. Kan kagak nemu-nemu, kagak ada nafsunya. Kawin malam pertama ngerokok aja kalau aku ngopi sama temennya. Ya bagaimana urusannya itu? Lah iya, pertama, 2, 3 terus ya kan. Lu nggak main wah jadi tiap malam sama temennya ya ngopi segala macem, lebih ini diambil, agak kerasa seminggu 2 minggu. Nah ternyata emang kagak ada nafsunya, gitu. Berabi juga. Yang lain mah nafsu, yang lain makanan. Namanya begitu agak nafsu ya, mau ngapain kawin kan begitu. Iya, yang kasih kita gitu. Maka yang namanya nafsu itu bukan sesuatu yang negatif. Sama kayak kita ngomongin, ya lagi ngobrol namanya kita ngobrol, kita aja lu gitu. Jadi nggak gitu, itu nggak seorang fitnah aja, nggak begitu kan? Kita nggak tahu kan masalahnya apa. Seakan-akan fitnah itu sesuatu yang negatif. Padahal Quran, Sunnah, hadis, Rasul dan seterusnya, orang-orang soleh yang namanya fitnah itu bukan yang negatif doang. Innama amwalukum, ini motor kita boleh jadi fitnah, ya kan? Dipakai ngaji nggak jadi, ya berarti fitnah yang baik. Setiap tetesnya pertama apa? Betal lagi. Kalau pertama berarti pertama kan tuh terus buat ngaji, ya kan? Begitu lagi ngobjek terus dapat jebol nelfon jaut nomor rekening. Nah, itu setiap netes buat apaan? Buat wisata hati begitu ya. Netes itu insya Allah jadi tadi ya, nafsu yang kemudian kita bangunkan tapi dirawat, dibimbing ya, itu juga jadi fitnah. Maka innama amwalukum harta wa auladukum, anak kita wa azwajukum, bini itu yang fitnah paling kejamnya adalah aduwwul lakum, nanti nuntut kita. Tuh bini bukan lagi ngerawat kita, tapi jadi musuh bebuyutan kita. Repot juga kan ya. Itu fitnah. Itu artinya bahwa harta bagus buat kita, anak bagus, rahmat dari Allah, tapi dia jadi fitnah ya kalau kita salah ngurusinnya. Maka di sini nafsu itu bukan sesuatu yang harus dianggap negatif. Dia justru jadi bagus menurut Syekh Abdul Palembadi. Kalau al-mujahid man jahada hawa, kalau dia berusaha merawat tadi nafsunya, merawat kekuatan yang tidak baik itu, tapi dirawat menjadi kebaikan sehingga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
alamin. Kerasa hampir sejam ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kita terusin lagi. Ini udah mulai banyak masuk suluk nih, udah mulai. Emang kudu bangpa kalau yang begini-begini. Kalau cepat-cepat kita nggak dapat kan. Ya, judulnya intinya malam hari ini kita akan bertemu dengan 2 titik. Baik, nggak baik, di mana aja, mau di kerjaan, mau di jalan, sampai mohon maaf di rumah juga. Termasuk di bini kita, di anak kita, jatuhnya tetap ada yang baik, nggak ada yang baik. Apa itu tadi? Fitnah, nafsu. Ya kan? Semarah-marahnya kita, ya itu bocah yang kita rawat dari kecil, ya kan? Mau kita kencengin, mau kita baikin, tetap aja nantinya dia akan tetap menjadi fitnah buat kita kalau kita salah. Maka mudah-mudahan insya Allah Allah jaga nafsu kita, Allah jaga tadi taat yang sebetulnya ada. Di mana titiknya? Di sidik tadi, sifat jujur kita, sifat kita mau yang baik-baik aja dah ya. Mau itu bentuknya cuma ngajak doang meskipun nggak hadir, man dalla ala khairin kafailihi. Siapa yang ngajak kepada kebaikan meskipun dia nggak datang, tetap dapat seperti apa yang dia sampaikan. Ada yang ngejalanin, pahalanya nyampe ke dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat badan kita dan gampang urusan kita di kerjaan kita, apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan sehingga kita juga tenang. Dan kalau di mana-mana mohon maaf, kita tenang yang susah. Ketika kita tenang, insya Allah kita bisa beribadah. Ketika kita bisa beribadah, mudah-mudahan kita menjadi berkah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan Allah terus masukkan kita, bimbing kita untuk tetap eksis berada ngaji di Nurul Akhbar insyaallah dalam rangka sama-sama wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah. Dan bukan hanya Allah kumpulkan di Nurul Akhbar, tapi insyaallah nanti Allah kumpulkan di mahsyarnya Allah, bahwa kita pernah ngaji bareng, bahwa kita pernah satu majelis bareng, karena kita pernah di malam Rabu bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari jamaah yang mau bertanya kami persilakan. Mungkin 1 atau 2 aja. Ya, jamaah, sebelum kita tutup dengan doa. Ya. Ya. Ya, sebelum kita doa ini, ya mungkin ya, kami mohon untuk kesediaannya pada guru kita untuk membaca doa yang insya Allah akan disampaikan dan dibacakan oleh guru kita Karam saat kepada beliau. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, sebelum kita berdoa, marilah kita kirimkan suratul Fatihah untuk guru kita, ulama kita, Kiai Haji Abu Hanifah bin Kiai Haji Muhammad Thayyib. Semoga dengan Al-Fatihah ini Allah sehatkan badannya dan Allah berikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu
ya Allah ya Karim ya Maulana ya Ma'bud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatin abdan wa shifaiha wa nuril absar wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. wal farzi bil umuri wa hamaqatil umuri wa salatu dawama wa salamu tamama ala man yajibama wa li anbiya'i tama wa ala kirami wa ashabika nujumi fi qudwatil murami lil urbi wal ajami ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna ala ladha asrabna fatub alayna tawba tahzil kulla khawba wastur lana awrati wa amin rawati wa birli walidina ومولودنا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا بانتساب منا بالمصطفى الرسول نظى بكل سول بالمصطفى الرسول نظى بكل سول بالمصطفى الرسول نظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه إداد تسيسومي والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.